Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Putri Paradila dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Tugas video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi, uang, permintaan dan penawaran, dan inflasi. Sistem ekonomi adalah perangkat yang digunakan suatu negara untuk mengelola faktor ekonomi dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki melalui unit-unit dan lembaga-lembaga ekonomi guna menghindari kekacauan di bidang ekonomi. Bisa dikatakan, sistem ekonomi adalah susunan unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja untuk memecahkan masalah ekonomi serta mencapai tujuan tertentu. Kita masuk kepada sistem ekonomi tradisional, merupakan suatu sistem dalam kegiatan ekonomi yang didasarkan pada kebiasaan dan tradisi masyarakat secara turun-menurun, dengan mengandalkan faktor produksi apa adanya. Pada sistem ekonomi tradisional ini, belum ada uang yang digunakan sebagai nilai tukar. Dua, sistem ekonomi komando atau terpusat adalah sistem ekonomi di mana seluruh kebijakan perekonomian ditentukan oleh pemerintah, sedangkan masyarakat hanya menjalankan peraturan yang ditentukan. Ketiga, sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan pada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. 4. Sistem ekonomi campuran adalah sistem perekonomian yang menggabungkan sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terencana. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah turut serta dalam pengelolaan ekonomi melalui penguasaan barang modal, sumber daya, pembuatan kebijakan, dan pengawasan sektor swasta. Kita masuk kepada ciri-ciri sistem ekonomi tradisional, yaitu kegiatan ekonomi berdasarkan adat istiadat, hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan, masyarakat bersifat statis karena kurang atau bahkan tidak berhubungan dengan dunia luar, tidak adanya pembagian kerja, tidak pemisah antara rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi, bergantung pada sumber daya alam. Ciri-ciri sistem ekonomi komando atau terpusat. Pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap roda perekonomian. Pemerintah memiliki kekuasaan tertinggi dalam sistem ekonomi. Pihak swasta atau individu tidak memiliki peran berarti di dalam pasar. Pemerintah menjadi pemilik semua modal serta alat produksi, sedangkan rakyat itu hanya sebagai pengguna saja. Pemerintah mengatur serta menentukan jenis barang dan jasa yang harus diproduksi, serta masyarakat tidak bisa berkreasi sendiri. Pemerintah membuat aturan sistem perekonomian, serta masyarakat yang terlibat di dalamnya untuk wajib mengikuti aturan tersebut. Ciri-ciri sistem ekonomi pasar atau liberal. Harga dibentuk di pasar bebas. Adanya kebebasan untuk berusaha dan bersaing. Pemerintah tidak mencampuri urusan kegiatan ekonomi. Sumber produksi dikuasai swasta. Masyarakat dapat berkreasi dan berinisiatif. Perekonomian cenderung tidak stabil, kesenjangan ekonomi dan sosial yang tinggi. Hak individu diakui. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Hak milik individu atas faktor produksi diakui, tetapi tetap ada pembatasan dari pemerintah. Adanya kebebasan individu untuk mendirikan usaha, sehingga potensi dan pengembangan kreativitasnya dapat tersalurkan. Kepentingan umum lebih diutamakan. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian hanya menyangkut faktor produksi untuk hajat hidup orang banyak. Pelaku ekonominya terdiri atas individu, pemerintah, dan swasta. Pemerintah aktif dalam kegiatan ekonomi. Kita masuk kepada kelebihan sistem ekonomi tradisional, yaitu tidak ada kesenjangan ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin karena pendapatan yang diperoleh setiap rumah tangga cenderung merata. Masih memegang teguh asas kejujuran, sehingga kegiatan transaksi ekonomi didasarkan pada asas tersebut sesuai dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan mencari keuntungan. Tidak terjadi permasalahan dalam ekonomi seperti inflasi, keuangan, pembelian, pengangguran, dan lainnya.
memotivasi masyarakat untuk menjadi produsen, terhindar dari persaingan tidak sehat karena produksi tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Kekurangan dari sistem ekonomi tradisional ini yaitu perkembangan dan pertumbuhan ekonomi sangat lambat. Tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik karena masih mengandalkan hasil alam. Belum ada nilai standar dalam transaksi tukar-menukar suatu barang. Kualitas barang yang ada di pasar ini cenderung rendah dan sulit berkembang karena tingkat persaingan dalam pasar yang sangat rendah. Suatu perubahan masih dianggap tabu sehingga pola pikir masyarakatnya tidak berkembang. Sulit diprediksinya kualitas dan kuantitas produksi sehingga akhirnya dilakukan standarisasi karena mengandalkan hasil alam. Kelebihan sistem ekonomi komando atau terpusat. Pemerintah mudah melakukan pengawasan dan pengendalian harga barang di pasar. Saat terjadi masalah akan lebih mudah diatasi karena pemerintah memiliki semua data terkait perekonomian, tidak terjadi kesenjangan, sebab semua masyarakat memiliki kondisi ekonomi yang relatif stabil. Mudah dikontrol aktivitas ekonominya, tidak hanya pada produksi, tapi juga distribusi dan konsumsi. Karena pemerintah paham betul tentang arus barang dan jasa, relatif mudah melakukan distribusi pendapatan, program pemerintah akan lebih cepat terwujud. Kekurangan dari sistem ekonomi komando terpusat yaitu pertumbuhan ekonomi cenderung lambat meski pemerataan pendapatan bisa dicapai, tetapi bila dititik secara global, perkembangan ekonomi cenderung lebih lambat karena perekonomian hanya dipegang oleh segelintir orang, maka kemajuan tidak kunjung dicapai. Potensi kreativitas dan inisiatif masyarakat cenderung tidak berkembang. Karena segala kegiatan ekonomi direncanakan oleh pemerintah, kemungkinan akan sering terjadi praktek monopoli yang merugikan masyarakat. Masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk memiliki alat dan sumber daya hak individu. Tidak diakui karena meski seseorang memiliki kreativitas, hal ini tidak diperbolehkan. Sistem pasar tergantung oleh kualitas pemerintahnya. Kelebihan sistem ekonomi pasar atau liberal. Mudah meningkatkan atau menumbuhkan produktivitas terhadap kualitas produk yang akan diproduksi dan dijual. Pengusaha dapat meningkatkan jiwa kreativitasnya dengan cara berinovasi terhadap produk yang diproduksi. Hanya berfokus pada keuntungan diri sendiri atau kelompok saja. Keuntungan menjadi prioritas utama sehingga dapat dijadikan sebagai motivasi dalam membangun usaha. Karena tanpa adanya campur tangan dari pemerintah, kondisi ini terciptanya masyarakat yang lebih kreatif dan mandiri dalam menggerakkan kegiatan perekonomian, menciptakan lingkungan masyarakat yang memiliki daya saing yang tinggi, sehingga akan berperan lebih aktif dalam perekonomian. Adapun kekurangan sistem ekonomi pasar atau liberal yaitu potensi terjadinya persaingan yang tidak sehat dan juga pejabat yang melakukan korupsi. Persaingan yang tidak sehat akan menimbulkan monopoli terhadap sumber-sumber ekonomi akan merugikan masyarakat. Timbulnya kesenjangan sosial di masyarakat sehingga terjadi gap besar antara yang kaya dan yang miskin. Banyak terjadi penyalahgunaan kebebasan dengan melakukan eksploitasi sumber daya alam dan manusia secara berlebihan karena ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Pemerintah akan mengalami kesulitan dalam upaya pemerataan pendapatan dan kesejahteraan di masyarakat. Kelebihan sistem ekonomi campuran yaitu fluktuasi ekonomi menjadi lebih terjaga dan stabil, hak perekonomian individu bisa diakui serta didukung oleh pemerintah. Dalam sektor ekonomi, pihak swasta dan pemerintah dapat dibedakan secara jelas. Pendistribusian barang dan jasa akan diberikan kepada tempat-tempat yang paling membutuhkan, sehingga hal tersebut mampu mempengaruhi harga serta tingkat penawaran dan juga permintaan pasar. Kelebihan sistem ekonomi campuran ini, para produsen yang paling inovatif dan kreatif akan mendapatkan banyak alokasi modal. Kemudian, sistem ekonomi campuran juga mampu
meminimalisir adanya kerugian yang berasal dari mekanisme ekonomi pasar. Adapun kekurangannya yaitu pihak pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan pihak swasta, tidak mampu memaksimalkan keuntungannya karena ada intervensi dari pihak pemerintah. Walaupun pihak pemerintah berperan aktif dalam hal perekonomian, namun masalah ekonomi yang terjadi di dalamnya seperti inflasi, pengangguran, dan lainnya tidak bisa dihindarkan. Pertumbuhan laju ekonomi akan cenderung lebih lambat daripada sistem ekonomi liberal. Pembatasan sumber produksi yang dimiliki oleh pemerintah serta pihak swasta akan susah untuk ditentukan. Pemerataan cukup sulit untuk direalisasikan di lapangan. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa, serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran hutang. Adapun sejarah dari perkembangan uang yaitu 1. Tahap sebelum barter. Pada tahap ini, masyarakat belum mengenal pertukaran karena setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. 2. Tahap barter. Tahap selanjutnya menghadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, mereka mencari dari orang yang mau menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang lain yang dibutuhkannya. 3. Tahap uang barang. Pada masa ini, timbul benda-benda yang selalu dipakai dalam pertukaran. Kesulitan yang dialami oleh manusia dalam barter adalah kesulitan mempertemukan orang-orang yang saling membutuhkan dalam waktu kebersamaan. 4. Tahap uang logam. Tahap selanjutnya adalah tahap uang logam. Logam dipilih sebagai bahan uang karena digemari umum, tahan lama, dan tidak mudah rusak, memiliki nilai tinggi, mudah dipindah-pindahkan. 5. Tahap uang kertas. Mula-mula, uang kertas yang beredar merupakan bukti-bukti pemilikan emas dan perak sebagai alat atau perantara untuk melakukan transaksi. Adapun fungsi uang yaitu fungsi uang asli. 1. Sebagai uang sebagai alat tukar, uang sebagai satuan, uang sebagai penyimpanan nilai. Adapun fungsi turunan uang yaitu uang sebagai alat pembayaran yang sah, uang sebagai alat pembayaran utang, uang sebagai alat pemindah kekayaan, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Adapun jenis-jenis uang, 1. Menurut bahan pembuatannya, yaitu uang logam dan uang kertas. Menurut nilainya, uang bernilai penuh atau full body money. 2. Uang yang nilai terkandungnya intrinsik sama dengan nilai nominalnya. Uang yang tidak bernilai penuh. Adapun uang menurut lembaga uang yang mengeluarkannya. 1. Uang kartal atau kepercayaan. Uang kartal yaitu uang yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. 2. Uang giral atau simpanan di bank. Uang giral yaitu dana yang disimpan pada koran di bank-bank umum yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantara cek, gayet, giro, atau perintah pembayaran. Baik, kita masuk kepada permintaan. Permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang dan jasa yang ingin dipenuhi, dan kecenderungan permintaan konsumen akan barang dan jasa tak terbatas. Adapun hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan
yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Adapun bunyi dari hukum permintaan yaitu, jika harga naik, jumlah barang yang diminta akan menurun, dan jika harga rendah, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Hukum permintaan tidak bersifat mutlak, namun memiliki sifat mutlak dalam kondisi ceteris paribus, atau faktor-faktor lain yang dianggap tetap. Kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu ketersediaan dan perubahan harga barang sejenis, jumlah pendapatan masyarakat, selera konsumen, intensitas kebutuhan konsumen, dan perkiraan harga pada masa depan, jumlah penduduk. Kita masuk kepada kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik hubungan antara harga suatu produk dan permintaan konsumen dalam kurun waktu tertentu. Kurva permintaan dapat direpresentasikan secara visual melalui grafik. Kita bisa lihat dari grafik di bawah ini, yaitu contoh grafik dari kurva permintaan, yang dimana ditunjukkan pada sumbu vertikal dan jumlah konsumen ditunjukkan oleh sumbu horizontal. Selanjutnya kita masuk kepada penawaran. Dalam ilmu ekonomi, penawaran atau supply diartikan kesediaan penjual untuk menjual atau menyerahkan berbagai jumlah barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu atau dalam keadaan tertentu. Waktu tertentu menunjukkan periode atau saat tertentu, dan kondisi tertentu menunjukkan keadaan ceteris paribus dalam rangka menjawab kebutuhan konsumen. Pihak produsen menyediakan berbagai barang dan jasa. Adapun hukum penawaran yaitu adalah menunjukkan jumlah yang akan dijual pada harga tertentu. Harga penawaran saat harga barang meningkat, maka akan mendorong meningkatnya penawaran pada suatu barang atau jasa. Adapun bunyi hukum penawaran yaitu, jika suatu barang atau jasa harganya meningkat, maka produksi akan memasok barang lebih banyak, dan sebaliknya, jika harga turun, mereka akan mengurangi pasokan. Kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu 1. Biaya produksi. Dapat dikatakan bahwa biaya produksi merupakan faktor yang cukup berpengaruh untuk penawaran, karena pada dasarnya penawaran produk dengan biaya produksi memiliki hubungan berbanding terbalik. Kedua, harga produk. Harga produk akan mempengaruhi penawaran. Faktanya, harga produk yang rendah akan memicu penawaran yang rendah, dan sebaliknya, harga produk yang tinggi akan memicu penawaran yang tinggi juga. Ketiga, persaingan produsen. Adanya jumlah barang yang beredar juga ditentukan oleh beberapa banyaknya produsen yang ada. Keempat, teknologi. Dengan kemajuan teknologi, peningkatan akan produksi akan berjalan dengan cepat. Dapat dipastikan akan berpengaruh ke jumlah penawaran dan kuantitas produk tersebut. Kelima, faktor alam. Kondisi alam yang juga mempengaruhi penawaran. Hal ini biasanya berhubungan dengan bencana alam, perubahan iklim, berkurangnya bahan baku produk yang berasal dari alam, hingga gagal panen. Keenam, pajak. Pemberlakuan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah nyatanya dapat mempengaruhi kuantitas dari suatu produk. Biaya yang akan dikeluarkan untuk suatu produk akan meningkat karena adanya pajak. Kita masuk kepada kurva penawaran. Kurva penawaran adalah garis lengkung yang menggambarkan jumlah atau variabel dari barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen dengan tingkat harga tertentu dalam periode tertentu. Jika jumlah penawaran lebih besar dari permintaan disebut dengan surplus. Sebaliknya, bila jumlah permintaan lebih besar dari penawaran disebut dengan shortage atau kekurangan. Bisa kita lihat contoh dari kurva penawaran di bawah ini. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan inflasi. Dalam ilmu ekonomi, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu, berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain
konsumsi masyarakat yang meningkat. Berlebihnya, likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi. Sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Kita masuk kepada faktor-faktor penyebab terjadinya inflasi, antara lain 1. Meningkatnya permintaan atau demandful inflation. Inflasi yang terjadi disebabkan karena peningkatan permintaan untuk jenis barang atau jasa tertentu. Dalam hal ini, peningkatan permintaan jenis barang atau jasa tersebut terjadi secara agregat atau agregat demand. 2. Biaya produksi. Inflasi disebabkan biaya produksi dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus. Biasanya, inflasi jenis ini dipengaruhi desakan biaya faktor produksi yang terus meningkat, kelangkaan produksi, dan atau kelangkaan distribusi. Ketiga, tingginya peredaran uang. Inflasi yang terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibanding yang dibutuhkan. Kita masuk kepada jenis-jenis inflasi. 1. Berdasarkan kenaikan harga, inflasi dibagi ke dalam 4 jenis, yaitu inflasi ringan, kenaikan harga di bawah 10% dalam setahun. Inflasi sedang, kenaikan harga di antara 10% sampai 30% dalam setahun. Inflasi berat, kenaikan harga di antara 30% 100% dalam setahun. Hiperinflasi, inflasi tak terkendali, kenaikan harga di atas 100% dalam setahun. Berdasarkan asalnya, yaitu inflasi dalam negeri atau domestic inflation, inflasi dari luar negeri atau imported inflation. Berdasarkan besar cakupan pengaruh terhadap harga, yaitu 1. Inflasi tertutup atau closed inflation, kenaikan harga yang terjadi hanya berhubungan dengan satu atau dua barang tertentu. 2. Inflasi terbuka atau open inflation, kenaikan harga yang terjadi pada semua barang secara umum. 3. Hiperinflasi, serangan inflasi yang sangat hebat sehingga harga barang atau jasa terus berubah dan meningkat setiap saat. Akibatnya, orang tidak dapat menahan uang lebih lama karena nilai uang terus merosot. Kita masuk kepada bagaimana cara mengatasi inflasi, yaitu dengan cara melalui kebijakan fiskal. Inflasi dapat diatasi dengan menggunakan kebijakan fiskal, yang berarti pemerintah mengatur penerimaan dan pengeluaran dengan hemat pengeluaran pemerintah. Inflasi dapat segera teratasi atau dapat juga dengan menaikkan tarif pajak rumah tangga maupun perusahaan. Kedua, dengan cara melalui kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah langkah yang dilakukan untuk menjaga kestabilan moneter guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan cara membatasi jumlah uang yang beredar, menetapkan persediaan kas, menaikkan suku bunga, atau kebijakan diskonto, dan menerapkan kebijakan operasi pasar terbuka. Kita masuk kepada dampak inflasi terhadap perekonomian, yaitu berdampak menurunkan kesejahteraan masyarakat, distribusi pendapat akan memburuk, suku bunga akan meningkat, mendorong investasi spekulatif, distribusi barang tidak merata. Baik, itulah tadi penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.